Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6 SD IT Avicenna yang mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pekan ini kita belajar kembali pelajaran hidup bersama Al-Quran. Silahkan disimak baik-baik ya materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Setelah kalian menyimak surat Abasa, sekarang kita akan mempelajari identitas atau ciri-ciri surat Abasa.
1. Surat Abasa artinya bermuka masam. 2. Surat Abasa merupakan urutan surat ke-80 dan terdiri dari 42 ayat. 3. Surat Abasa diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan Makkiyah. 4. Surat Abasa turun setelah Quran surat An-Najm. Yuk, sekarang kita pelajari kata pilihan atau lafziyah yang terdapat pada surat Abasa. Ada 6 lafziyah atau kata pilihan pada surat Abasa. Kita baca dari sebelah kanan. Yas'a artinya berjalan atau bersegera. Az-zikra artinya pengajaran atau peringatan. Al-a'ma artinya seorang buta. Qatarotun artinya kegelapan. Marfu'atin artinya ditinggikan. Talaha artinya kamu mengabaikan. Isi kandungan yang terdapat pada surat Abasa yang harus kita pelajari adalah 1. Dalil-dalil tentang keesaan Allah. 2. Keadaan manusia pada hari kiamat. 3. Peringatan Allah kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmatnya. Asbabun nuzul surat Abasa. Yang perlu kalian ketahui, asbabun nuzul adalah sebab turunnya surat. Menurut riwayat, surat Abasa ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdakwah kepada para pemuka Quraisy agar mereka masuk agama Islam. Kisahnya adalah sebagai berikut. Pada masa permulaan dakwah Islam di Mekah, Rasulullah sering mengadakan dialog dengan para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mau menerima Islam. Suatu kali beliau bertatap muka dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham atau lebih dikenal dengan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Rasulullah berdiskusi dengan mereka tentang Islam. Beliau sangat ingin mereka menerima dakwah dan menghentikan penganiayaan terhadap para sahabat beliau. Pada saat bersamaan, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan seorang muazin dan seorang sahabat yang buta. Beliau berharap agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Akan tetapi, Rasulullah tidak memperdulikan. Kemudian beliau bermuka masam dan memalingkan wajah beliau dari Abdullah bin Maktum yang buta. Selesai berbicara dengan para pemuka Quraisy, Rasulullah bermaksud hendak pulang, tetapi tiba-tiba penglihatan beliau gelap dan kepala beliau terasa sakit seperti kena pukul. Kemudian Allah menurunkan surat Abasa dari ayat 1 sampai 16. Ayat itu disampaikan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah. Sejak hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum dan tidak menganggap sebelah mata. Pada pekan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi surat At-Takwir. Ada hubungan yang erat antara turunnya surat At-Takwir dan surat Abasa. Yang pertama, surat At-Takwir dan surat Abasa sama-sama menerangkan tentang huru-hara pada hari kiamat. Yang kedua, surat At-Takwir dan surat Abasa menerangkan bahwa manusia terbagi menjadi dua golongan. Yang ketiga, pada surat Abasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Sedangkan pada surat At-Takwir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penegasan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul.